Kalau pemerintah harus mensubsidi BBM ini, pemerintah harus menanggung lagi, dan ini akan meningkatkan beban APBN ya, dan sehingga akan meningkatkan defisit dan utang luar negeri kita, utang pemerintah kita ya. Dan juga termasuk yang umat Islam yang dari Indonesia yang akan beribadah umroh itu, mereka mungkin sudah lama merencanakan untuk pergi ke Mekah dan Madinah untuk beribadah, tapi ternyata kalau misalnya ada gangguan di dalam penerbangan ini, juga mereka mungkin harus terpaksa membatalkan atau mengatur ulang jadwalnya ya, supaya tidak terdampak dengan apa yang telah terjadi sekarang ini di Timur Tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Masyumi, Ahmad Yani Channel dan Matra 64. Kita berjumpa lagi dengan saya Utari Sulistiawati dalam satu diskusi yang menarik. Kita tahu bahwa berita terakhir dari pemerintah Qatar bahwa dia akan menutup jalur penerbangan ya. Kapal laut juga penerbangan dan kapal laut. Nah, ini tentunya katanya akan diikuti juga oleh Dubai dan Saudi Arabia. Tentu ini buat Indonesia tidak mudah karena kita tahu banyak sekali sudah terjadwal penerbangan untuk jamaah umroh. Nah, pada kesempatan ini kami menghadirkan tamu khusus di studio TV Masyumi, yaitu Bapak Profesor Dr. Chandra Amirullah. Beliau adalah dari Tamatan Harvard University dalam bidang ekonomi pembangunan. Nah, Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat mengagetkan kita ya Pak. Akan hanya keputusan dari pemerintah Qatar bahwa akan menyetop kegiatan pelabuhan dan kegiatan bandara ya. Nah, kita tahu memang ya kondisinya memang sangat mengkhawatirkan ya, karena Iran sudah menyerang fasilitas Amerika Serikat di negara itu ya. Nah, ini juga artinya perang antara Israel dengan Palestina yang pendudukan itu, kemudian Israel menyerang Iran dan Iran balas dendam ke Israel, dan kemudian Amerika ikut. Ya, akhirnya Iran berlaku lebih tajam lagi penyerangannya, sehingga juga menyangkut fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Qatar dari Amerika Serikat. Nah, ini dampaknya buat Indonesia cukup berat ya Pak, karena kita mengetahui pemberangkatan jamaah haji Pak tiap harinya ke Saudi itu terus berlangsung Pak. Ya, jadi setiap hari itu bisa berapa penerbangan dari satu travel bureau. Nah, waktu saya ke sana Januari aja, satu kali pemberangkatan itu bisa banyak sekali Pak dari beberapa travel bureau. Dan saya lihat itu ada beberapa ya kan, mereka Pak kostumnya beda-beda. Nah, itu bagaimana itu Pak? Dampaknya itu kan bisa apalagi ada satu travel yang pesertanya untuk bulan Juli ini sampai 15.000. Itu. Nah, itu bagaimana? Kalau begini kan ada kemungkinan kalau Saudi Arabia menutup jalur udaranya kan bisa terjadi pembatalan. Nah, ini bagaimana ini Pak? Untuk apa ini? Ya, betul. Jadi kejadian yang sangat menggemparkan akhir-akhir ini yaitu terjadinya perang
antara Iran lawan Israel, kemudian Amerika membantu Israel dengan menyerang 3 tempat pabrik nuklir Iran ya, atau pabrik pengayaan uranium mungkin oleh Iran. Itu sudah mengakibatkan perang yang makin sengit, yang kemungkinan makin meluas ya, karena Iran sekarang membalas Amerika dengan mengebom pangkalan militer Amerika di Qatar dan juga mungkin di Irak ya. Dan Iran sudah menyatakan akan menutup Selat Hormuz. Iya, Berarti itu ya banyak harga kapal-kapal yang tidak bisa lewat Selat Hormuz, sedangkan kapal-kapal itu banyak membawa minyak bumi ya, termasuk untuk kepentingan Indonesia juga, karena kita masih mengimpor minyak dari Timur Tengah ya. Nah ini kalau memang ini terjadi, Iran betul-betul memblokir atau menutup Selat Hormuz, kemudian seperti tadi negara-negara Teluk menutup wilayah udara juga, ini kan akan membatasi pergerakan baik itu apa kapal laut dan juga kapal udara atau pesawat ya, termasuk yang akan membawa jemaah haji kita pulang dari Arab Saudi ke Indonesia, dan juga orang yang akan berangkat umroh ya, karena setelah musim haji ini kan akan banyak orang yang akan beribadah umroh ke Arab Saudi ya. Nah ini kan suatu hal yang sangat merugikan dari segi ekonomi ya, dari segi ekonomi rakyat kita ya. Kita akan terdampak dengan meningkatnya biaya pengangkutan minyak bumi yang akan diproses, yang akan diproses lagi di proyek-proyek atau di kilang-kilang refinery di Singapura atau di Indonesia ya. Ini akan mengakibatkan kenaikan harga BBM nantinya ya, dan kemudian kalau pemerintah harus mensubsidi BBM ini, pemerintah harus menanggung lagi, dan ini akan meningkatkan beban APBN ya, dan sehingga akan meningkatkan defisit dan utang luar negeri kita, utang pemerintah kita ya. Dan juga termasuk yang umat Islam yang dari Indonesia yang akan beribadah umroh itu, mereka mungkin sudah lama merencanakan untuk pergi ke Mekah dan Madinah untuk beribadah, tapi ternyata kalau misalnya ada gangguan di dalam penerbangan ini, juga mereka mungkin harus terpaksa membatalkan atau mengatur ulang jadwalnya ya, supaya tidak terdampak dengan apa yang telah terjadi sekarang ini di Timur Tengah ya. Jadi memang lebih baik mereka ya kalau bisa menunda dulu, mereschedule Pak ya, mereschedule ke waktu yang lebih baik, yang lebih aman ya, menunggu peperangan ini usai ya, supaya jangan mengorbankan kemungkinan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau peperangan ini berlangsung terus ya. Kemarin kita mendengar ada pesawat yang jatuh di India ya. Nah itu kan kita tidak tahu apa penyebabnya. Mudah-mudahan itu tidak merupakan suatu hal yang tidak kita harapkan. Tapi ini jadi pelajaran juga, karena 2 kali pesawat Arab Saudi itu mendapat ancaman bom ya, yang membawa jemaah haji Indonesia, sehingga terpaksa mendarat darurat ya. Nah ini juga ada tanda-tanda bahwa kemungkinan ada terorisme akan mulai mengancam ya, karena kita tahu Iran itu juga sudah mengancam rakyat Amerika dimanapun mereka akan di Timur Tengah Pak ya. Di Timur Tengah terutama jadi target. Nah ini kita takut nanti akan berdampak juga ke penerbangan internasional komersil ya, karena kita tidak tahu siapa yang akan naik ke pesawat itu ya, dan mungkin niatnya apa ya. Jadi lebih baik di sini kalau misalnya ada rencana untuk pergi umroh itu mungkin ditunda dulu, dan juga pemerintah mungkin bisa membantu dengan membuat aturan atau menertibkan perusahaan-perusahaan yang memberangkatkan jemaah untuk umroh ini, supaya mereka memberikan
info kepada para jemaah apa yang telah terjadi di sana supaya jemaah juga tahu Iya, resikonya kalau berangkat iya. sekarang ini. Ya, karena kan memang ada paket-paket yang istimewa, Pak. Iya. Yang bukan hanya di Madinah, Mekah, tapi bisa Turki. tur ke Turki, Ya. ke Dubai. Nah, ini kan bahaya Iya, ya. iya. Jadi artinya ini juga menjadi keprihatinan seluruh umat Islam di Indonesia ya, supaya mereka juga ya, ini kondisi ini kan memang harus bisa disadari sepenuhnya, dan harapan kita itu uang yang sudah dibayarkan. Nah, ini supaya tidak terjadi kasus ya kan, Pak, karena ini kan semua tidak dikehendaki. Nah, misalnya minimal aja tiap hari ada 1.000 yang berangkat ya. Nah, ini berarti kan sudah 30.000. Nah, minimal itu berapa, Pak? Umroh itu kan paling murahnya kan 25-30 juta. Jadi kalau dikalikan 30.000 itu sudah berapa? Itu luar biasa. Belum lagi mungkin sudah diberikan beberapa fasilitas, ya kan? Karena sebelum berangkat ada manasik, ada apa. Nah, ini reschedule-nya ini kan bisa saja sampai akhir tahun ini karena belum jelas. Ya, Pak. Jadi supaya bagian perhubungan atau apa itu supaya cepat-cepat mengambil antisipasi gitu ya, Pak ya. Betul. Jadi karena artinya kan jangan lagi ngurus visa dulu apa dulu, karena itu kan sudah ada uang keluar, Pak, dari jamaah, Pak ya. Jadi travelnya juga jangan apa ya, langsung ngambil uangnya. Nah, ini apakah ini lebih baik dikembalikan atau disimpan di bank tetap atas nama dia, itu bagaimana, Pak, ini? Ya, saya kira kalau misalnya masih lama keberangkatannya, nah, jadi lebih baik dikembalikan dulu. Dikembalikan dulu kan, ya. Tapi kalau untuk yang Juli ini sudah ada, Pak. Kalau sudah, ya kalau berangkat bulan Juni, kalau memang Juli harus berangkat juga ya, itu kan resikonya besar ya. Nah ya, maksudnya kan apakah dananya itu harus kalau memang bisa ditunda, kalau misalkan ada perdamaian, ada gencatan senjata, bisa ditunda ke bulan Juli misalkan, itu ya mungkin tidak perlu dikembalikan, cukup ditahan aja oleh. Nah iya kan, bisa sampai 2-3 bulan nih, Pak, kan ngeri, Pak. Jadi maksudnya supaya jamaah jangan dirugikan gitu loh, Pak. Betul, yang penting jamaah jangan dirugikan. Jadi travelnya jangan, oh ini uang nggak bisa kembali. Mudah-mudahan ada klausul di dalam perjanjian berangkat itu, kalau kondisi ini kan di luar ini. Biasanya kalau bagaimana, Pak, kalau itu kan di luar extraordinary ya, Pak ya. Memang kalau kejadian seperti ini kan kadang ada dampak ekonomi yang tidak terduga, misalkan kenaikan kurs dolar ya, misalkan kalau dolar meningkat harganya kemungkinan berubah harga paketnya gitu kan. Jadi itu mungkin ada tambahan ya kalau misalkan memang masih paketnya sama ya. Tapi kalau misalkan ada perubahan, tidak jadi berangkat gitu, Pak. Kalau tidak jadi berangkat ya berarti uang jamaah itu harus dikembalikan. Harus dikembalikan kan, Pak ya. Iya, kalau bisa dikembalikan semua ya, tidak ada potongan ya. Karena kan ini kan tidak ada bukan kesalahan daripada jemaah ya. Mereka mau berangkat tapi keadaan yang tidak memungkinkan ya. Jadi kalau bisa dikembalikan semua 100%. Iya, tapi kalau sudah diberikan untuk diuruskan visa, diuruskan kecuali untuk ada pemotongan visa, ya. Itu memang nggak ada mungkin jamaah tahu bahwa itu ada biaya untuk urusan visa, dan kalau dibebankan kepada mereka, nah itu nggak apa-apa. Saya kira para jemaah maklum ya. Iya. Ada potongan seperti itu. Iya, gitu. Oke. Jadi pemirsa, ini kita juga ikut prihatin, ini banyak sekali juga jemaah umroh mungkin sudah puluhan ribu yang sudah terdaftar di Juli, Agustus, September, ya mungkin harus segera pemerintah Saudi memberikan keputusan ya, Pak ya. Jadi kan utamanya kan kita beribadah ini kan untuk ketenangan dan apa. Jadi kalau tidak bisa menjamin, dan tentu juga jamaah bisa memahami ya, supaya lekas diberikan pengumuman supaya ini bisa diatur pengembalian dananya gitu ya, Pak ya. Dan juga peran daripada Kementerian Agama dalam hal ini, termasuk yang bagian umroh misalkan ada ya, itu juga mereka harus aktif memberikan
bimbingan atau informasi baik kepada calon jemaah dan juga kepada perusahaan travel ya yang akan memberangkatkan jemaah ke Mekah untuk ibadah umroh ya. Iya. Jadi supaya mereka memberikan petunjuk ya atau informasi apa yang seharusnya dilakukan karena mereka yang mengatur ya masalah-masalah seperti ini. Iya, jadi ya mudah-mudahan semua aman ya. Jadi kalau memang tidak berangkatnya pun ya qadarullah itu memang harus diterima dengan legowo ya Pak ya, karena ini untuk kebaikan semua, keselamatan dan kelancaran ibadah di sana. Nanti berangkat bisa pulangnya lebih repot lagi kan. Waduh itu luar biasa, kerugiannya luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Chandra. Ini saya rasa satu hal yang harus segera diatasi ya Pak ya. Iya betul. Ya, oke. Terima kasih juga perhatian para pemirsa. Kita harapkan pemerintah dan juga travel biro semua yang mengurusi umroh ini untuk segera memberikan pengumuman apakah mereka akan berangkat atau tidak, tapi terutama adalah keselamatan para jamaah dan tentu kita harapkan bahwa semua umat Islam mengetahui kondisi di sana dan tentunya ini sudah menjadi suratan mungkin Pak ya, jadi akan ada ujian seperti ini tapi tentu insya Allah di kemudian nanti akan bisa berangkat lagi gitu ya. Ya, terima kasih Pak Chandra atas waktunya dan juga kita akan ketemu lagi dalam diskusi lain yang lebih menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.